Lanjut, Ibu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Ridwan Mumu MSI selaku penguji, Bapak Labrik Kuliah SPD sebagai mentor, Bapak Dr. Andus Haji Bahrun MSI selaku coach, dan Ibu Nurafia Lamuka Esos sebagai host. Perkenalkan, nama saya Arun Lola, peserta laksar CPNS golongan 3, angkatan 29, Kabupaten Kalimantan, yang bertugas di SD Kecil Salubanga. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Siswa pada mata pelajaran PKN materi pengamalan nilai-nilai sila Pancasila melalui media papan pintar Pancasila di kelas 3 SD Kecil Salubanga. Adapun uraian tugas dan fungsi jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pasal 13 tugas dan fungsi guru, yaitu yang pertama menyusun kurikulum pembelajaran dasar pendidikan, yang kedua menyusun silabus pembelajaran, yang ketiga menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, keempat menata kegiatan pembelajaran, dan yang kelima menyusun alat ukur soal sesuai mata pelajaran, dan yang keenam menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya. Berdasarkan tugas dan fungsi jabatan di atas, maka yang saya akan lakukan di dalam kegiatan aktualisasi saya, yaitu yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran, ketiga, menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran, yang keempat, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar yang diampunya, kemudian yang kelima, menganalisis hasil penilaian pembelajaran, dan yang keenam, membuat karya inovatif. Kemudian selama saya bertugas di SD Kecil Salubanga, saya menemukan beberapa isu yang saya dapatkan di dalam ruang lingkup instansi saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa pada proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, minimnya sarana berbagi informasi tentang teknologi terkini terkait pembelajaran. Dan yang keempat, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Berdasarkan isu di atas, saya analisis menggunakan teknik APKL, sehingga muncul isu-isu yang terjadi. Yang pertama, yaitu rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran PKN. Kedua, belum optimalnya media untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, minimnya sarana berbagi informasi tentang teknologi terkini terkait pembelajaran. Dan yang keempat, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Berdasarkan isu di atas, yang mendapat ranking 1 atau core issue adalah rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran PKN. Adapun penyebab akan isu itu, saya menggunakan dengan Fishbone, yaitu metode, guru, teknologi, dan sarana, sehingga berakibat pada rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran PKN. Kemudian saya mengembangkan gagasan kreatif isu, yaitu menerapkan media pembelajaran papan pintar Pancasila pada materi pengamalan nilai-nilai sila Pancasila di kelas 3 SD Kecil Salubanga. Adapun rencana kegiatan yang saya akan lakukan dalam rancangan aktualisasi saya ini, yang pertama, kegiatan 1, melakukan persiapan pembuatan media papan pintar Pancasila. Tahap kegiatan 1, menyiapkan bahan konsultasi. 2, berkonsultasi dengan mentor. 3, berdiskusi dengan teman guru. Output 1, tersedianya bahan konsultasi. 2, adanya dukungan dari mentor.
tiga, adanya dukungan dari teman guru. Adapun nilai-nilai dasar yang saya terapkan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, kemudian kontribusi terhadap visi misi, yaitu mensukseskan misi ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Rencana pelaksanaan kegiatan ini saya akan lakukan di minggu pertama bulan Juni. Kegiatan kedua, membuat media pembelajaran Papan Pintar Pancasila. Tahapan kegiatan: 1. Mencari referensi. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, membuat media pembelajaran. Output: 1. Adanya referensi. 2. Tersedianya alat dan bahan. Dan yang ketiga, adanya media pembelajaran. Nilai dasar ASN yang saya terapkan: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi yaitu mensukseskan misi ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu kedua Juni. Kegiatan ketiga, membuat rancangan pembelajaran. Tahapan kegiatan: 1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, berkonsultasi dengan mentor tentang RPP yang sudah dibuat. Yang ketiga, meminta persetujuan RPP oleh kepala sekolah. Output: tersedianya RPP. Yang kedua, adanya masukan dan saran dari mentor tentang RPP yang dibuat. Yang ketiga, RPP sudah disetujui kepala sekolah. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi yaitu mensukseskan misi ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Kegiatan ini akan saya laksanakan pada minggu kedua bulan Juni. Kegiatan yang keempat yaitu implementasi Papan Pintar Pancasila. Tahapan kegiatan: 1. Menyampaikan persepsi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pretest sebelum pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan materi. Yang keempat, memperagakan media pembelajaran. Dan yang kelima, meminta siswa bergantian memperagakan media pembelajaran. Adapun outputnya: yang pertama, tersampaikannya persepsi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, terlaksananya pretest sebelum menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga, tersampaikannya materi pelajaran. Yang keempat, siswa dapat memahami materi pelajaran. Dan yang kelima, siswa dapat menggunakan media pembelajaran Papan Pintar Pancasila. Nilai dasar yang saya terapkan: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi yaitu mensukseskan misi ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Kegiatan ini saya akan laksanakan di minggu ketiga bulan Juni. Kemudian kegiatan kelima itu melaksanakan evaluasi. Tahapan kegiatan: pertama, melakukan post-test. 2. Memeriksa hasil post-test. Dan yang ketiga, memberi penilaian kepada peserta didik. Output: tersedianya soal post-test. Yang kedua, terlaksananya post-test. Dan yang ketiga, adanya peningkatan minat belajar siswa. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini saya akan lakukan pada minggu keempat bulan Juni. Demikian yang saya sampaikan, diucapkan terima kasih. Baik, makasih banyak Ibu Lola sudah lakukan pemaparan. Mohon di stop share dulu. Baik, Pak Mentor yang saya hormati, sudah kita simak bersama paparan dari Ibu Arwan Lola terkait dengan upaya meningkatkan minat. Jadi ini terkait dengan minat ya. Minat belajar tadi Ibu Lola ya? Ya, minat belajar Pak. Ya, saya kembali dulu ke judul. Mohon maaf ini Pak.
Ya, minat belajar mata pelajaran PKN. PKN. Ya, peningkatan minat belajar PKN melalui papan pintar Pancasila. Iya, Pak. Tetapi hanya subbahasan pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Iya, Pak. Di PPKN subbahasan atau bahasan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Materinya itu ya. Iya, Pak. Baik, bagaimana Pak Mentor bisa memberi penguatan atas mungkin juga testimoni, mungkin juga klarifikasi apa saja yang diperkirakan dibutuhkan Ibu Lola dalam rangka memudahkan pada saat implementasi nanti. Untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah dengan hormat silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andus sebagai penguji kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Dr. Andus Ridwan Nunu SMC, yang terhormat Bapak Dr. Andus Bahrun MSI, sebagai umat yang beragama tentunya kami mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasihnya dan pemeliharaannya sehingga pada pagi yang indah ini kita dapat bertemu walaupun hanya dalam banyak hal-hal yang kami ingin sampaikan dan rindukan sebagai kepala sekolah SDK Salubanga atau SDK Salubanga. Seperti sudah diketahui bahwa SDK Salubanga itu dia berada di daerah terpencil. Kami sangat berterima kasih pertama terhadap pemerintah yang telah memberikan kami tenaga CPNS yang berjumlah 2 orang. Kalau dalam kita ketahui bahwa Salubanga itu lalunya muridnya hampir 50-an. Tapi sekarang tinggal 7 orang ya, karena lalu ada 3 titik tempat belajar, dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Tetapi adanya adanya faktor keamanan yang tidak mendukung sehingga masyarakat yang ada di dusun 1 semuanya keluar atau menyingkir tidak tahu kemana. Kemudian begitu juga dusun 3 yang bertahan yang ada sampai sekarang yaitu dusun 2. Nah, itulah jumlah murid yang ada di sekitar itu. Nah, walaupun pada awal-awalnya berdirinya itu kami hanya kepala sekolah dengan 3 orang guru, yaitu sebagai honorer yang bisa ditempatkan satu-satu. Nah, tapi puji Tuhan mereka mau berkembang sehingga sekarang mereka sudah terangkat sebagai P3K. Ya, mereka sambil honor, sambil kuliah. Nah, ini yang menjadi satu kerinduan bagi kami, walaupun dikatakan tidak tepat, tapi mudah-mudahan kami akan berupaya dan bekerjasama dengan pemerintah agar masyarakat bisa berbondong-bondong lagi bisa untuk ke Salubanga. Nah, yang jelas dengan minimnya tenaga pendidikan yang ada di sekolah pada terdahulu, tentunya KKN yang diharapkan yang sudah ditetapkan yaitu di atas 70 itu sulit kami temui, sulit kami untuk capai pada saat itu karena ada beberapa faktor yang paling utama, yaitu minimnya pendukung yang dari masyarakat itu sendiri karena rata-rata orang tuanya yang ada di sana tidak tamat SD, sehingga kadang-kadang anak-anaknya dikasih sekolah, kadang-kadang tidak. Ya,
Sehingga disitulah kesulitan kami untuk meningkatkan nilai-nilai daripada KKN. Tapi kami bersyukur adanya kedua CPNS yang ditempatkan pada tahun 2019, ya mudah-mudahan dapat mendongkrak apa yang menjadi kebutuhan kami di sana, yaitu dalam proses belajar mengajar. Dan saya sangat harapkan sebagai pimpinan di sana atau sebagai kepala sekolah, agar supaya rekan-rekan guru saya tidak hanya semangat pada saat mengikuti pelatihan dasar CPNS, tetapi apa yang mereka sampaikan pada saat ini akan terus-menerus inovasi-inovasi dalam proses belajar agar tumbuh semangat daripada anak-anak itu untuk belajar, yang selama ini memang benar adalah lemah, kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak, karena dilihat juga satu antara sekolah dengan sekitar 2 kilo, dan 2 kilo itu hutan yang akan dilalui, dan diantaranya ini sangat-sangat rawan, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan ya proses belajar mengajar di Salubanga dengan adanya CPNS ini bisa setara dengan ada guru-guru yang ada di daerah dataran Sausu, bahkan sekolah-sekolah. Barangkali itu sih yang paparan yang kami bisa berikan, Pak. Lebih dan kurangnya kami sangat berharap kepada tim penguji dan coach untuk membekali lebih banyak daripada guru kami sebagai CPNS ini. Sekian dan terima kasih dan selamat pagi. Baik, makasih banyak Pak Mentor. Sudah memberi penguatan sekaligus menggambarkan tingkat kesulitan SDN kecil, SD kecil. Ini Salubanga. Salubanga ini di apa? Nama desa ya? Desa Sausu Salubanga nama desanya. Oh, di Sausu ya? Iya, Sausu Salubanga. Jumlah siswa yang 7 orang itu yang ada di kelas berapa ini yang menjadi sasaran? Di kelas 3 Pak. Iya, kelas 3. Oh, di kelas 3 yang 7 orang ya? Oh, tidak, Pak. Kelas 3 itu hanya 2. Kelas 3 cuma 2 orang ya? Iya. Ya, itulah faktanya ya. Tadinya sekitar 50-an orang. Iya, pernah sampai 54 Pak waktu 2008. Iya. Karena memang ini agak berhubungan langsung dengan hutannya Poso ini, Pak. Begitu, Pak. Iya, baik. Sekira Pak penguji juga sudah menangkap itu. Kita bersyukur Ibu siap ditempatkan di daerah terpencil itu. Baik, selanjutnya untuk merasionalkan rancangan yang ada kepada Bapak penguji dengan hormat disilakan. Masih di unmute, Pak ya? Audionya, Pak. Iya, Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bapak Kosnya, Bapak Kos yang sudah memberikan kesempatan bagi saya, dan terima kasih Pak Mentor yang sudah menyempatkan diri. Tapi sebelum saya beralih ke Arwan Lola, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Mentor. Bahwa yang disampaikan Pak Mentor itu adalah kurangnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Itu garis merah yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kenapa tidak judul itu yang diangkat? Berdiri bulu kuduk saya. Ibu Lola, guru apa? Saya guru kelas, Pak. Kenapa Ibu Lola mengambil PKN? Karena berdasarkan ketika saya mengajar, Pak, saya mengajar bertema, Pak. Terus
waktu masuk dalam pembelajaran PKN ini banyak siswa saya yang tidak memahami materi tentang pengamalan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ketika dia ditanya, dia bingung, bahkan dia tidak menjawab apa yang ditanyakan guru kepada mereka. Jadi pernah terjadi ada anak sekolah ditanya sama gurunya, coba sebutkan Pancasila. Ada berapa? Dia bilang ada 3. Dia dipukul. Pulang ke rumah. Dia bilang sama papanya, Papa, saya tadi dipukul sama guru. Kenapa? Guru tanya berapa Pancasila. Dia jawab, papanya bilang, ya salah, Pancasila itu 5. Sedangkan 3 saya jawab dipukul, apalagi 5. Saya cuma ingin meminta sama Ibu Lola, bagaimana pertimbangan Ibu Lola mengambil judul peningkatan minat belajar dengan siswa yang begitu sedikit dibandingkan dengan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Kenapa itu tidak dulu disandingkan itu? Kira-kira yang mana yang lebih penting? Daripada kita meningkatkan minat belajar siswa yang hanya 2 orang di kelas 3, lebih baik kita mengambil judul meningkatkan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Atau kita berikan pendidikan kepada orang tuanya agar orang tuanya bisa menyuruh anaknya sekolah. Mungkin itu lebih indah gitu. Sebagai ibu, sebagai guru yang ditempatkan di daerah terpencil seperti ini. Bayangkan Bu, hanya 2 orang di kelas 3, ibu harus membuat papan pintar Pancasila. Hanya 2 orang. Berarti kalau 1 tidak bisa, berarti hanya 1 yang berhasil. Kalau 2 tidak bisa, berarti tidak berhasil semuanya. Tidak ada indikatornya yang bisa diangkat. Kalau cuma 2. Penilaiannya tidak ada. Tapi saya ingin minta penjelasan. Kenapa Ibu sangat-sangat mengambil nilai peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran PKN. Padahal yang biasa-biasa kita dengar minat belajar matematika yang tidak ada. Silakan Ibu Lola. Apakah di daerah Sausu itu memang seluruhnya nilai-nilai Pancasila itu tidak diketahui oleh semuanya? Tidak, Pak. Begini Pak, kalau mengajar di sekolah Pak, bukan cuma kelas 3 yang saya ajar. Saya ajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Sehingga pada saat itu saya masuk di kelas 3. Masuk di kelas 2, masuk di kelas 6. Rendahnya minat belajar itu Pak sangat kurang bagi mereka. Kalau begitu, jangan ditaruh kelas 3. Papan pintar Pancasila di sekolah dasar kecil Salombang. Ini Pak, karena cuma yang siswanya sekarang cuma kelas 2 dan kelas 3, dan yang kelas 6 sudah ujian Pak, yang 3 orang itu. Oh begitu. Ya nanti Pak Coach dan Pak Mentor, bagaimana jalan keluarnya Pak? Tidak bisa diukur. Kalau cuma Saya kira begini Pak, bisa diukur. saya kira saya sependapat dengan penguji Ibu, kita ambil sekolah, lokusnya sekolah. Iya, Pak. Sekolah. Lah, berapapun, kan cuma 7 orang. Kalau ditotalkan cuma 7 orang. Iya. Nah, mungkin kalau membangun partisipasi orang tua agak sulit juga bagi Ibu Lola, karena kita tahu ini kan daerah rawan ya. Perbatasan dengan Gunung Poso ya. Iya, Pak. Sudah, kalau begitu jangan pakai kelas 3. Iya. Ya, boleh? Iya, Pakai sekolah. Jadi Pakai sekolah. peningkatan minat belajar Sekolah. siswa saja pada mata pelajaran PKN materi pengamalan nilai-nilai sila Pancasila melalui media papan pintar Pancasila di sekolah dasar. Jangan pakai SD. Sekolah dasar kecil Salombang. Oke? Iya, Pak. Sekarang yang kedua. Pak Penguji, Pak, iya. Pak Penguji, mungkin kita perluas juga, jangan hanya PKN, karena Ibu kan guru kelas. Berarti Iya. semua mata pelajaran. Iya. Itu maka saya bilang. Yang kedua, saya cuma ingin, maka saya tanya, apakah Ibu mata pelajaran PKN? Tidak. Lebih baik Ibu bilang peningkatan minat belajar siswa Siswa pada sekolah. pada Sekolah. ya,
dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya, jangan Dalam rangka sebahasan pengamalan lagi. nilai-nilai Pancasila Ya, di SD. Jadi tidak usah terfokus di pelajaran PKN-nya, bahwa ibu sebagai guru sekolah dasar secara keseluruhan ingin memberikan bagaimana siswa meningkat pelajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Ini sangat bagus loh. Ini sangat bagus karena tidak ada lagi di zaman now ini guru-guru memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Sekarang guru-guru cuma ambil matematika, bahasa Inggris, IPA dan segala macam, biologi, pelajaran pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dulu zamannya kita sekolah, kita paling senang dengan Pancasila itu, kan ada permainan-permainan. Oleh karena itu, tapi saya tidak ingin merubah judul ini, tapi tergantung di mentor dengan kos kalau berkenan untuk merubah. Karena kalau merubah judul berarti merubah semua. Saya juga tidak ingin seperti itu. Saya ingin cuma mungkin barangkali materi di dalamnya tidak berubah, tapi judulnya mungkin agak dirubah. Karena judul ini, saya lihat juga di dalam, tidak juga Ibu memfokuskan langsung di kelas 3. Tidak ada juga. Ibu memfokuskan secara keseluruhan. Jadi kalau seandainya dirubah kelas 3-nya tidak masalah. Karena tidak merubah materi inti ini. Yang ketiga, saya berharap jangan menyepelekan hal yang kecil. Ya, karena ada beberapa saya lihat yang terputar-putar, tapi jangan menyepelekan hal kecil. Diperbaiki supaya kedepannya kalian bisa menjadi ASN yang mempunyai nilai-nilai dasar yang bisa dihandle. Oke. Ibu ingin menjadi guru teladan atau guru profesional? Jadi guru teladan atau guru profesional? Kurang. Ibu ingin menjadi, Iya, Pak. setelah aktualisasi ini, Ibu ingin menjadi guru Profesional. teladan atau guru profesional? Profesional. Guru profesional, Pak. Nah, kenapa? Karena Ibu mengetahui semua mata pelajaran. Halo, jelas. Ya, tidak jelas Oke. suaranya Ibu. Tidak Nggak. jelas suaranya Ibu. Iya, jadi ini, Pak. oke, ya oke. Terus Tidak jelas suaranya sampai di sini, Pak. Oh ya, oke. Yang berikutnya, saya cuma ingin menanyakan ke Ibu, dengan jumlah siswa yang begitu kecil, dengan daerah begitu jauh dan terpencil, apakah nilai-nilai dasar ASN yang disingkat dengan berakhlak ini bisa Ibu laksanakan setiap saat Ibu bekerja? Bisa, Pak. Bisa. Dengan begitu banyak ini bisa? Bisa, Pak. Apa yang Ibu bisa kasih ke saya bahwa saya percaya itu bisa? Kalau kita dalam menjalankan tugas itu, Pak, yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal mengajar kepada siswa apa kebutuhan yang sekarang khususnya di daerah terpencil yang akan disampaikan kepada siswa. Kemudian akuntabel, Pak, yaitu melakukan tugas dan dengan jujur bertanggung jawab serta disiplin dan berprestasi tinggi. Kemudian yang ketiga yang saya akan lakukan. Cukup. Sekarang saya tanya sama Ibu. Waktu Ibu mau jadi guru, terus terangkat menjadi ASN sekarang apakah Ibu tidak menyesal Ibu ditempatkan di tempat terpencil? Tidak, Pak. Betul, Pak. Ibu, apa dorongan Ibu bisa mengajar di daerah terpencil dengan 7 orang siswa, dengan daerah terpencil, sudah daerah terpencil 7, apa yang Ibu mau harapkan dari semua itu? Saya ingin untuk mengajar anak-anak yang di daerah terpencil, walaupun mereka di daerah terpencil, tetapi bagaimana caranya supaya sama juga dengan mendapatkan pelajaran sama dengan di daerah-daerah, khususnya di daerah Sosu ini, Pak. Sekarang Ibu pernah teliti dari sekian anak-anak jumlahnya yang 7 orang itu, mata pelajaran apa yang mereka suka? Kalau di atas, Pak, dia suka bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang mereka tidak suka apa? Cuma dia kalau
sebenarnya Pak, kalau melihat kondisi itu, siswa tidak semuanya dia bisa Pak, cuman dari gurunya saja. Sekarang guru berapa di sana? Guru sekarang CPNS ada 2, P3K ada 2 Pak. Itu mata pelajaran apa semua? Ibu sendiri pegang mata pelajaran apa? Kalau saya Pak guru kelas. Oh, Guru kelas semuanya. Kalau SD. Kalau tupoksi guru kelas apa? Iya Pak. Fungsi apa? Tugas guru kelas apa? Tugas guru kelas yaitu menyusun perangkat pelajaran Pak. Kenapa tidak ambil Dan judul itu? kelas. Kenapa tidak ambil judul itu? Tidak, Pak. Ini hanya sekedar masukan saja. Oke, Ibu Lola, terima kasih banyak. Ini saya lihat dalam sistematika penulisan sudah alhamdulillah. Karena Ibu Lola di daerah terpencil, saya sangat memberikan apresiasi karena walaupun daerah terpencil, tapi hasil karyanya sangat bagus. Sudah sangat sistematika juga, sudah saya lihat juga urutan-urutannya juga sudah bagus. Cuma di sini nilai-nilai dasar ASN terlalu banyak digunakan. Saya khawatir nilai-nilai ini tidak akan bisa terlaksana karena kondisional, karena kondisi yang ada di daerah terpencil. Jadi seperti berkolaborasi, apakah Ibu bisa terus apa? Pokoknya yang ini seperti akuntabel itu terlalu banyak, kompeten, adaptif, seperti adaptif, berinovasi itu. Apakah itu akan bisa Ibu laksanakan setiap hari di daerah terpencil seperti itu? Ya, kalau rasa-rasa kan ini kan masih menghayal, ini masih merangan-angan kira-kira kalau saya buat judul ini, saya coba ini. Tapi setelah direnung-renung, diturun lapangan, kok ternyata ini susah untuk dilakukan. Itu bisa dihilangkan. Nanti konsultasi dengan mentor, dengan coach, kalau itu bisa dihilangkan. Karena kalau mau menambah, boleh juga kalau memang rasa-rasa kuat menambah, tapi dengan kondisional seperti itu saya rasa untuk menambah tidak bisa. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini saya lihat jadwal tentatifnya melaksanakan evaluasi di akhir bulan apa? Juni Pak. Juni, oke. Itu dilaksanakan bisa, insya Allah evaluasinya bisa. Bisa Pak. Kapan kalau kita ke sana? Mana-mana saja Pak. Kalau Bapak sudah sekarang mau naik, boleh. Boleh. Naik apa ke sana? Naik motor gunung Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi saya suka. Yang penting saya diundang untuk membuktikan bahwa Anda sudah berhasil meningkatkan minat belajar ini. Oke, Saya nanti minta, mana Ibu Lola? Saya Ya, minta Pak. nanti minta, tolong saya dikirimkan videonya. Atau Oke, Pak. itu untuk bagaimana kira-kira sampai anak-anak itu sudah minat belajarnya meningkat. Oke, Dengan Pak. mata pelajaran terus saya pakai mata pelajaran PKN, pengaruh nilai Pancasila di situ. Boleh? Boleh Pak. Ya, saya dikirim supaya saya mau lihat. Kira-kira pengen tahu kalau dua siswa itu bagaimana cara mengajar? Oke Pak. Duduk berdampingan, duduk berhadapan, atau bercanda-canda. Izin bertanya Pak, untuk siswanya ini boleh saya gabung Pak satu sekolah saja untuk mengajar ini? Boleh, tidak apa-apa. Boleh, kan guru kelas, Iya. guru spesialis. Ya Pak. Oke. Terima kasih Ibu Lola sudah memberikan penjelasan yang baik, sudah membawakan materi dengan baik, dan rancangannya juga sudah sesuai dengan mekanisme dengan aturan-aturan yang ada, dan saya lihat juga nilai-nilai dasar ASN-nya juga sudah tercover semua, dan mentor juga sudah sangat mendukung. Terima kasih Pak Mentor sudah mendukung Ibu Lola. Mudah-mudahan Ibu Lola bisa mengaktualisasikan nanti di lapangan dengan nilai dasar ASN, dan saya minta kepada Ibu Lola untuk tetap setia di daerah terpencil. Jangan karena memilih daerah terpencil untuk mendapatkan predikat ASN. Setelah ASN mengundurkan diri, pindah, ya, karena ada seperti itu. Mereka sengaja berhonor di daerah terpencil supaya mudah terangkat. Tapi setelah terangkat dia tinggalkan daerah terpencil. Mudah-mudahan Lola 10 tahun akan datang. Kalau saya masih hidup saya cari. Oke? Oke. Ya, terima kasih.
Selamat pagi menjelang siang, Pak Mentor. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan dalam ini, dan terima kasih Pak Kos, dan terima kasih Ibu evaluator. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ridwan. Untuk Pak Mentor Pak Labri, silakan meninggalkan room seminar ini, dan Ibu Arwan Lola bisa meninggalkan room ini. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.